guys, saatnya berbagi pengalaman ya guys. Di sini aku punya sebuah mesin dengan harga yang murah, seratusan ribu, seperti mungkin juga seperti merek Gerinda yang lainnya, seharga 100 ribuan. Modelnya seperti ini. Ini terakhir kali di sini karbon brush keluar percikan api yang sangat besar dan tercium bau yang nggak enak seperti hangus, dan tetap kupakai tapi tenaganya itu semakin melemah, dan lalu terakhir kalinya itu mati, nggak bisa dipakai. Jadi seperti ini ya guys, armatur dari mesin Gerinda Sung yang aku miliki ini. Mungkin juga sama dengan mesin Gerinda yang harganya sekitar 100 ribuan. Ini penyebabnya di bagian kolektor ini ada yang hangus, titik ini. Awal mulanya mungkin di sini. Terus ada percikan api yang besar di bagian karbon brush ini. Dan tenaganya semakin kecil, semakin melemah, terus akhirnya mati. Setelah itu mesin ini nggak bisa dipakai dan lama nganggur. Meskipun Gerinda murah, tapi kalau mau membuang itu juga sayang juga. Mikirku kalau bisa diperbaiki ya kenapa nggak diperbaiki. Kan aku berpikir ini kan modelnya persis dengan Magtech MT954. Kalau dari body, model, semuanya kan sama ya guys. Harusnya kan spare partnya juga sama, ternyata itu sudah berbeda ya guys. Awalnya mau aku carikan armatur dari Gerinda jenisnya ini sendiri, itu ada dari Mailtank, harganya ternyata juga mahal, harganya sekitar 70-an ribu. Kalau harganya 70-an ribu, aku berpikir kenapa enggak cari yang Magtech MT954 aja sekalian. Harganya sekitar 90-an ribu. Terus aku coba beli Magtech MT954 dari merek UCA seperti ini. Ini MT954. Setelah ini barang sampai, aku coba pasangkan ya guys. Ternyata berbeda semuanya ya guys. Meskipun bodi sama, model sama, ternyata spare partnya berbeda. Punya DCA itu ya yang pertama, memang ukurannya diameternya ini sama beruntungnya, tapi panjang asnya itu sudah berbeda, lebih panjang setengah senti punya Magtech MT954. Kemudian panjang bodinya armatur ini juga beda, punya Magtech MT954 sampai di sini panjangnya. Terus kolektornya ini juga berbeda, kolektornya MT954 itu lebih kecil dari ini, mungkin sekitar 4 milian, sekitar 4 milian lah, lebih kecil dari ini. Kemudian bearingnya, bearing belakang itu juga berbeda. Punya Magtech MT954 itu lebih kecil seperti ini. Ini punya MT954, Magtech MT954 itu kecil seperti ini. Sedangkan ini lebih besar dari ini. Akhirnya punya Magtech MT954 itu kulepas, ini juga kulepas, ku ganti dari punya Sung ini, ku pasangkan ke armaturnya MT954. Beruntungnya bearing yang atas ini sama ukurannya guys, ininya juga sama.
ininya juga sama, jadi masih bagusnya di situ. Setelah semuanya aku pasangkan, setelah semuanya aku oprek, terus aku masukkan. Setelah aku masukkan seperti ini guys, jadi armaturnya itu lebih panjang segini dari statornya. Ini stator Sung yang asli. Itu kan bermasalah guys. Akhirnya aku berpikir kalau aku beli statornya Magtech MT954, jangan-jangan nggak masuk juga ke sini, mungkin ada saja yang jadi masalah. Terus aku cari, rencananya ya aku mau beli ke tempat saudaraku yang punya usaha seperti ini, reparasi, karena dia juga punya jualan elektronik sekaligus reparasi. Punya enggak? Kutanya, punya enggak starter MT954 bekas? Katanya punya. Aku lihat, terus mau aku bayar kan? Mau aku bayar, sebenarnya sih bayarnya nggak mahal namanya juga bekas. Mikirku ku bayar sedikit aja lah sama saudara, ternyata malah disuruh bawa gratis. Ternyata benar guys, setelah aku pasang ke sini ya, aku pasangkan ke bodi Sung, statornya Magtech MT954 itu terlalu kecil guys, longgar jadinya, oblak di dalam sini. Kan bermasalah juga kalau oblak. Jadi solusinya di bagian bodi stator ini kulapisi lagi dengan plat tipis ya guys, sekitar setengah mili lah. Kalau dua-duanya mungkin 1 mili, selisihnya 1 mili ya guys. Oblaknya itu kanan kiri totalnya 1 mili. Jadi aku masukkan plat di kanan kiri seperti ini. Nah setelah itu bagus, nggak goyang. Tapi ada masalah lagi ya guys, untuk skrupnya. Karena ini skrupnya Sung, cocoknya juga untuk Sung, pendek seperti ini nih. Cocoknya memang untuk statornya Sung. Tapi kalau untuk statornya Magtech ini nggak tembus sampai ke bawah. Akhirnya aku pakai aja apa yang ada, pakai skrup Gibson yang panjang. Alhamdulillahnya bisa masuk ke sini. Terus ada lagi ya guys masalahnya, karbon brushnya ini juga sudah beda. Waktu aku beli armaturnya Magtech MT954 ini kan aku sekalian beli karbon brush. Untuk karbon brushnya MT954 itu tipenya CB411 ya, itu sudah aku beli. Seperti ini guys, armatur dari Magtech MT954. Ternyata ini terlalu besar ya guys, nggak cocok ke tempat dudukannya gerinda Sung ini, terlalu besar ini. Karena yang aslinya tuh seperti ini guys, yang aslinya itu seperti ini, kecil guys. Nah dari panjang sudah beda, lebarnya juga beda, ketebalannya juga beda. Jadi ini nganggur ya guys. Bila teman-teman ada yang membutuhkannya, boleh kasih gratis ini guys, CB411. Dan ini kan pendek kalau pakai punya Sung. Akhirnya aku pakai dari carbon brush mesin planer modern, itu kan lebih panjang dari ini. Jadi aku menggantinya dengan carbon brush mesin planer merek modern, kupasangkan ke sini. Jadi seperti itu guys pengalamanku. Ini guys pengalaman dari
gerinda murah seperti ini guys. Jadi bagaimana guys, mengganti armatur atau beli langsung guys, yang harganya 250.000. Kalau yang belum punya gerinda dan ingin gerindanya awet, mungkin langsung beli, dan ingin bisa diajak kerja keras, mungkin lebih baik beli yang 250.000. Tapi kalau untuk apa ya, iseng-iseng ingin merasakan gerinda murah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai rusak, ya sudah, nggak bisa diapa-apakan lagi ya guys. Mau beli armatur, kalau belinya armaturnya seperti ini lagi, mungkin nasibnya jangan-jangan juga sama ya guys. Kalau beli armatur lain seperti Magtech MT954, memang bodinya sama, ternyata beda, harus oprek sana sini. Tapi setelah aku oprek, upgrade ya, ternyata setelah hidup tenaganya besar ya guys. Dari gerinda murah serasa gerinda mahal. Tenaganya itu loss guys waktu dipakai untuk bekerja motong guys. Dan anginnya juga semakin kencang. Desingan anginnya semakin kencang, suara gerindanya juga semakin kencang. Dulu memotong itu suaranya ya beda dengan sekarang. Suaranya tuh di telinga terasa, dan anginnya juga terdengar semakin kencang. Tenaganya itu mewah, kuat sekali guys, seperti gerinda mewah, gerinda mahal. Tapi ada masalah lain ya guys, tenaganya besar tapi nggak diimbangi dengan kepala gerindanya. Sayangnya kepala gerindanya kan juga dari kepala gerinda yang murah, jadi ini nggak ngimbangi guys waktu untuk motong. Di sini terasa nggak enak di bagian ini. Ini maunya berputar terus, tapi di bagian ini tuh rasanya nggak enak. Di bagian ini beda ya guys. Ini tenaganya mau kerja terus. Yang bagian eksekusi, bagian ini ngos-ngosan. Ininya maunya berputar terus guys, tapi di bagian ini nggak enak ya guys. Rasanya tuh seperti gimana, mental gini. Ini padahal mau bekerja terus, nggak mau stop, nggak kejepit. Kalau aku paksa ya, aku takutnya ini tambah rusak bagian ini. Kalau tenaganya memang loss, masa harus beli kepala Magtech lagi MT954. Tapi aku heran ya guys, Magtech MT94 itu kemarin rencananya aku beli yang bekas, ternyata nggak ada ya. Kan aku sudah terlanjur beli armaturnya juga nggak cocok dengan mesin gerinda ini. Jadi aku cari di Facebook, biasanya di Facebook itu segala macam gerinda ada, tapi untuk tipe yang Magtech MT954 itu nggak ada. Berarti ini tipe langka ya guys, MT954. Tapi armaturnya tersebar di toko Facebook ada, di toko online ada, tapi yang jual ini nggak ada guys. Ada di toko online, ini harganya 700.000. Ada yang jual, harganya malah mahal ya guys, 700.000. Jadi yang kurasakan ya guys, dengan ku ganti armatur dan statornya, ini serasa Magtech MT954. Tapi hanya saja di bagian kepalanya ini nggak bisa diajak kerjasama. Ya kepalanya tetap terasa murah, meskipun tenaganya loss. Tenaganya memang maunya kerja terus. Ini nanti mungkin ya aku jadikan mesin amplas saja, mungkin lebih nyaman kalau dijadikan mesin amplas. Untuk amplas kayu kan lebih nyaman pastinya. RPM nya yang pasti naik drastis ya guys.
11.500 tembus sampai 12.000 juga. Mantap itu guys untuk RPM nya, dan suhunya juga stabil, dipakai untuk motong lama juga tetap stabil, gak ada masalah kalau dengan suhunya, karena anginnya cepat, anginnya kencang, jadi pergantian suhunya itu juga lebih cepat. Kalau dulu dipakai sebentar panas. Ya itu guys yang bisa aku bagikan. Ya pikirkan dulu mana yang lebih baik. Bila Anda punya gerinda yang sama sudah rusak, ada belikan armatur, tapi ininya kalau bisa sudah ada ya, agar lebih murah. Kalau beli 2 armatur plus stator harganya sudah 200.000. Ya pikirkan matang-matang guys. Tapi ada sensasinya sendiri ya guys. Ini tenaganya besar. Aku nggak nyangka RPM-nya sebesar itu. Dan bodinya ini juga semakin berat. Serat beda sama dengan yang dulu. Empring, enteng. Kalau ini berat ya guys. Ya wajar, armaturnya juga panjang menambah beban. Belum lagi statornya juga panjang. Pasti bebannya juga semakin bertambah. Untuk sementara ini rasanya aku ingin bekerja terus menggunakan gerinda yang baru ku upgrade ini guys. Rasanya sangat enak sekali. Ya serasa megang gerinda mahal, karena dalamannya memang punya gerinda mahal. Oke guys, sepertinya itu saja yang bisa aku bagikan dari pengalamanku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, see you next time.